Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku kelas 9 yang Bapak banggakan, insya Allah Bapak hari ini akan menuntun kegiatan ujian praktek seni budaya yang akan Bapak bacakan hari ini. Itu petunjuk dan teknis pelaksanaan ujian praktek seni budaya. Insya Allah ujian praktek seni budaya akan kita laksanakan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021. Dan untuk ujian praktek seni budaya itu sendiri, kita akan melaksanakan ujiannya itu berupa ujian praktek seni lukis. Bapak akan menjelaskan sedikit, memberikan pendahuluan tentang seni lukis itu sendiri. Mungkin seni lukis adalah cabang seni rupa yang diwujudkan melalui karya dua dimensi bermediakan kanvas atau permukaan datar lain yang diisi oleh unsur-unsur pokok garis dan warna melalui cat atau pewarna dan pembubu gambar lainnya. Itu adalah pendahuluan tentang seni lukis itu sendiri. Baik, di sini Bapak share tentang jadwal praktek ujian madrasah mata pelajaran seni budaya pada Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bandung tahun 2021. Insya Allah pelaksanaannya itu kita serentak di satu harikan tanggal 15 Maret. Untuk waktunya kita per sesi karena di masa pandemi. Untuk tanggalnya tanggal 15 Maret, waktu jam 7 sampai jam 8 itu terbagikan menjadi dua kelas, itu bagian kelas A dan kelas G. Untuk ruangannya nanti akan disediakan di sekolah, ada ruangan 1, 2, 3, dan 4. Jadi untuk dua kelas ini nanti akan dibagi menjadi 4 kelas. Misal kelas A itu akan dibagi menjadi dua ruangan dan kelas G akan menjadi dua ruangan. Kemudian untuk jam 8 sampai jam 9 itu bagian kelas B dan H sama dibagi 4 ruangan. Untuk waktu jam 9 sampai jam 10 itu kelas C dan kelas I sama dibagi menjadi dua ruangan. Untuk kelas D dan J itu kebagian jam 10 dan sampai jam 11. Kemudian disusul kelas E dan K jam 11 jam 12. Dan terakhir jam 12 sampai jam 1 itu bagian kelas F dan L sama dibagi menjadi 4 ruangan. Mungkin ini adalah jadwal praktek ujian madrasah mata pelajaran seni budaya ya. Jadi pada tanggal 15 Maret kita di satu harikan, waktunya kita di sesi, setiap kelas itu terbagi menjadi 1 jam. Yang seperti yang tadi Bapak jelaskan, misal kelas A dan kelas G terbagi di waktu jam 7 sampai jam 8, terbagi menjadi 4 ruangan. Kemudian Bapak di sini akan menjelaskan tata tertib ujian praktek seni budaya. 1. Peserta ujian wajib hadir sesuai jadwal yang sudah ditentukan dan hadir 15 menit sebelum ujian. Jadi misal kelas A dan kelas G karena kebagian jam 7 pagi, berarti jam 6.45 itu harus sudah standby di sekolah. Kemudian peserta mengenakan pakaian yang rapi dan sopan, tidak bercelana jeans. Jadi karena di masa pandemi persekolahan tidak menggunakan seragam, jadi kalian mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. Ketiga, peserta selalu mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu pasti setelah nanti kalian masuk ke sekolah akan mencuci tangan, jangan lupa memakai masker dan menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi kegiatan mobilitas. Keempat, selama kegiatan praktek menggunakan alat pribadi dan tidak dipakai bersama. Jadi seperti kanvas, cat air, koas itu mungkin dipakai mandiri, pribadi ya, tidak dipakai secara bersama untuk mengurangi resiko atau mematuhi protokol kesehatan. 5. Peserta yang sudah menyelesaikan tugas praktek langsung meninggalkan tempat kegiatan ujian praktek dan pulang ke rumah masing-masing tanpa berkerumun. Jadi nanti setelah
kegiatan praktek beres, karena kan setiap kelas atau ujian praktek hanya dibatasi 1 jam. Jadi ketika sudah beres melaksanakan kegiatan praktek, diharapkan siswa tidak berkerumun dulu dengan teman-temannya lain. Mungkin Bapak juga tahu kalian kangen dengan teman-teman yang lain, cuman karena kondisinya kita lagi pandemi, mungkin dikurangi untuk berkerumun dengan teman-teman. Jadi nanti setelah beres ujian, kemudian kanvasnya dikumpulkan terlebih dahulu ke panitia atau ke tim uji, kalian langsung meninggalkan sekolah dan pulang ke rumahnya masing-masing. Dan nanti untuk hasil ujian prakteknya nanti setelah dinilai, insya Allah nanti oleh Bapak akan dibagikan kembali karya kalian, disimpan dengan baik. Makanya ketika kegiatan ujian praktek seni lukis ini dimohon kegiatan itu dilakukan dengan serius gitu ya, melukisnya dengan bagus karena penilaian untuk ujian praktek, dan itu akan hasilnya dibawa kembali oleh kalian. Kemudian ini pedoman penilaian ujian praktek seni budaya. Nah, ini ada beberapa poin, ada 10 poin yang akan Bapak nilai nanti ketika pelaksanaan ujian praktek. 1. Menyiapkan alat dan bahan. Nanti akan dinilai alat dan bahannya kalian sudah siap belum, seperti kanvas, cat air, pensil, penghapus gitu ya, ATK yang lainnya sudah siap apa belum. Kemudian mempersiapkan diri, ketika kalian mau ujian praktek sudah siap apa belum nanti gitu ya, dengan ketepatan waktu, sebelum 15 menit sebelum ujian praktek sudah hadir, berarti kalian sudah mempersiapkan diri yang baik. Membuat sketsa lukisan, kemudian mungkin nanti kalian sebelum melaksanakan kegiatan seni lukis akan membuat sketsa lukisan dulu, kemudian menerapkan pewarnaan, ketetapan tema, ketetapan bentuk objek, ketetapan pewarnaan, komposisi objek, ketuntasan karya, dan terakhir penyajian karyanya. Nah, ini adalah 10 pedoman penilaian yang akan kita nilai selama kegiatan ujian praktek seni budaya. Jadi nanti ke 10 pedoman ini kalian penuhi untuk penilaian yang maksimal ya. Jadi Bapak ulangi, 10 pedoman penilaian ini ada menyiapkan alat dan bahan, mempersiapkan diri, membuat sketsa lukisan, menerapkan pewarnaan, ketetapan tema, ketetapan bentuk objek, ketetapan pewarnaan, komposisi objek, ketuntasan karya, dan penyajian karya. Itu sampai ke penyajian karyanya. Mungkin kalian bertanya, Pak, untuk ketetapan temanya atau bagaimana? Untuk tema, mangga silahkan kalian berkreasi sendiri, tapi dengan tetap sesuai dengan yang sudah dipelajari. Misalkan di seni lukis kan ada aliran seni lukis, kayak aliran naturalisme, ada aliran realisme ya, yang bertemakan lingkungan, atau berkaligrafi, atau aliran romantisme, atau bertemakan abstrak ya, yang mungkin sesuai dengan yang sudah dipelajari ya. Yang surrealisme ya, itu sesuai dengan kegiatan kita waktu pembelajaran. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Insya Allah nanti kalian ya bisa mengerjakan kegiatan praktek ini dengan maksimal untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari Bapak. Sekian, tetap jaga kesehatan kalian, mudah-mudahan kita terhindar dari apa yang tidak diinginkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.